salah satu hal yang selalu menjadi harapan, keinginan semua orang adalah kebahagiaan. Ada di sini yang nggak ingin bahagia? Bahkan kadang-kadang bahagia itu menjadi sesuatu yang dijadikan tujuan. Jadi kalau rumah tangganya udah nggak bahagia, identiknya bahagia itu kan selalu manis, selalu tersenyum, nggak ada berantem-berantemnya, selalu indah. Maka udah nggak ada kayak gitu, yang ada cuman berantem, yang ada cuman kursi melayang, yang ada cuman kata-kata yang nggak mengenakan telinga. Ya udah, kita pisah saja karena tidak bahagia. Apa benar begitu? Kebahagiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata bahagia yang berarti suatu keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Jadi kalau lagi nggak punya uang, bisa bahagia nggak? Katanya begini, memang sih uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Lalu itu dijadikan sebuah pegangan hidup, bahwa bahagia itu harus identik dengan punya uang. Wow. Beberapa pengertian bahagia atau kebahagiaan, salah satunya di dalam Merriam-Webster Dictionary, happiness atau kebahagiaan itu berasal dari kata happy yang berarti feeling or showing pleasure, yang menunjukkan pada kesenangan atau perasaan senang. Sedangkan kata happiness berarti a state of well-being and contentment, yang menunjuk pada kondisi kesejahteraan, kepuasan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kata bahagia itu semakin menjadi-jadi pengertiannya dengan dunia yang saat ini. Saya pernah baca seorang mantan asisten yang kerja di Google, dia bilang ke depannya ini prinsip-prinsip kehidupan kayak bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu udah nggak ada. Kayak harus bekerja keras kalau ingin mendapat sesuatu, itu sudah mulai terkikis. Sekarang ini bagaimana kamu bisa cepat kaya, bagaimana kamu bisa tunjukkan ke dunia bahwa kamu kaya, dan bagaimana kamu mendapat jempol. Ya juga sih, kita kalau bikin TikTok kan kita paling senang kalau lihat orang kasih jempol. Kita bikin apapun yang kita buat, kalau orang kasih jempol kita senang banget, ya. Dan itu akhirnya kita mendefinisikan jempol sebagai bahagia. Wow, ya. Tapi benar loh, coba lihat medsos, yang ditampilkan selalu yang keren-keren ya. Kalau kurang bagus dibikin warna hitam putih. Ini pasti yang ngomong karena sering buat. Jadi berpengalaman. Semua ingin kelihatan indah, dan itu akhirnya dibilang identik dengan bahagia. Lalu kalau dari definisi-definisi tadi ada 4 unsur utama: perasaan senang, perasaan nikmat, perasaan tentram, dan perasaan berkecukupan, khususnya dari segi material, materi. Apa kata Alkitab tentang kebahagiaan? Tema saya pagi ini, ada yang tahu? Bahagia di setiap musim kehidupan. Kita tahu musim kehidupan gak cuma musim panas, tapi ada hujan, ada salju, ada musim gugur. Musim kehidupan ada sakit, ada bahagia, ada masalah. Betul? Ada tekanan. Tapi bagaimana kita bisa tetap bahagia melewati semua musim itu? Dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus memberi makna bahagia. Kayaknya ini juga cuma ditulisnya di Matius. Berbahagialah, ayat-ayatnya. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang
lemah lembut. Saat ini kalau ada orang marah, dia marah volume 5, kalau bisa kita bisa marah volume 7. Punya kekuatan, lemah lembut itu kan punya kekuatan, tapi terkendali. Bisa balas, tapi nggak balas. Nggak balas juga bukan dendam dalam hati, tunggu waktu. Tapi nggak balas karena tahu bahwa itu bukan haknya untuk membalas. Kesel ya biasalah, manusia bolehlah, tapi tidak lebih dari itu. Amin. Bapak Ibu, bahagia semua di sini pagi ini? Bahagia yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius ini, berbahagialah orang yang lapar, orang yang haus, orang yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sama sekali bertolak belakang dengan bahagia definisi orang dunia. Betul? Yang saya bahagia jika apa yang saya mau saya dapat. Saya ingin lulus dengan nilai tinggi, waktu nilainya jelek, saya nggak bahagia. Saya mulai cari, ini gurunya nggak fair nih. Saya mulai protes, saya mulai fitnah, saya mulai gosip. Saya pengennya tuh dipromosi, tapi nggak dapat. Kecewa, mulai gosip. Kenapa saya nggak dipromosi? Kenapa dia? Mulai cerita, ajak 1, ajak 2, ajak 3. Apa yang kita ingini? Pengen punya rumah sebelum umur 30 tahun. Sudah 50 tahun seperti saya, belum punya rumah di bumi. Ya, tapi apa harus membuat tidak bahagia? Pengen menikah usia sekian, tapi tidak terjadi. Berbagai keinginan. Saya pengen anak-anak yang merantau itu tiap hari telepon. Kalau bisa seperti makan obat. Bisa seminggu baru 1 kali. Kecewa, marah. Tapi nggak boleh sampai tidak bahagia. Kata bahagia dari Yunani, bahasa Yunani itu makarios, artinya kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Wow. Jadi tadi kita dengar definisi kebahagiaan secara umum, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang membuat happy. Ternyata Tuhan Yesus bilang, yang bahagia itu kalau miskin, yang bahagia itu kalau lapar, yang bahagia itu kalau susah, kalau dianiaya oleh karena kebenaran. Akhirnya kita ngerti, oh, karena sebenarnya definisi dari kata kebahagiaan itu sendiri adalah tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Artinya kebahagiaan itu ada di mana? Di dalam diri kita. Bahagia itu pilihan, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin bahagia hari ini? Pilih bahagia. Bilang, saya pilih bahagia. Kalau yang ngomong berarti dia nggak ingin bahagia. Saya pilih bahagia. Yang di Zoom tulis, saya pilih bahagia. Bahagia itu pilihan, bukan berdasarkan keadaan. Bahagia itu juga bukan sesuatu yang kita cari. Misalnya suami dan istri harus merasa dia harus dibahagiakan oleh suami. Suami harus dibahagiakan oleh istri. Anak harus dibahagiakan oleh orang tua, sebaliknya juga, teman sebaliknya juga. Kita selalu berharap orang lain yang membahagiakan kita. Padahal bahagia itu bukan sesuatu yang harus kita cari, tapi bahagia itu sesuatu yang harus kita ciptakan. Dimulai dari kita memilih untuk bahagia. Hari ini aku mau pilih bahagia. Karena aku pilih bahagia, aku akan menciptakan bahagia. Lalu firman Tuhan punya konteks, punya rumusan masuk semua. Misalnya,
Apa yang nggak ingin orang lain kamu, orang-orang perbuat untuk kamu, jangan lakukan. Berarti kamu juga jangan lakukan yang kamu nggak pengen. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu bisa bahagia, kamu juga akan buat orang lain bahagia. Amin. Kita bahagia juga kadang-kadang yang tadi saya bilang, bukan berdasarkan apa yang kita pikir, apa yang kita mau. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan itu. Ya. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kebahagiaan. Sakit. Kadang-kadang sakit, kalau cuman flu pilek mungkin berapa hari juga selesai. Tapi kalau udah sakit tahunan, pasti kalau kita datang, sekarang kan kemarin ada di TikTok muncul orang sakit datang bawa uang 1 tas. Halo Pak Haji, dikasih uang. Lalu saya senyum-senyum. Ini tadi baru habis infus, ini darah ya. Jadi itu lelucon, tapi maksudnya kadang-kadang itu bisa jadi bahagia itu dengan uang itu bisa bikin orang yang sakit jadi sembuh. Ya, tapi kita lagi bicara bahwa bahagia yang dimaksud di sini adalah bahagia yang dari dalam. Hal-hal yang bisa membuat bahagia hilang, sakit, masalah-masalah. Saat ini tuh apa ya? Tren nggak mau kalah, ya, hedon, konsumtif, mesti belanja, modelnya apa, mesti ikut tren, dan akhirnya memaksakan diri untuk terjerat di dalam yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu adalah hal-hal yang akan membuat hilang kebahagiaan. Apalagi yang bisa membuat hilang kebahagiaan? Komen orang, komen-komen negatif, istilah sekarang netizen, ya. Kita senang untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang memuji. Hal-hal yang dapat mengambil kebahagiaan ini, termasuk tertekan, termasuk persaingan, termasuk kritik-kritik orang-orang yang ada di sekitar, itu bisa mengambil kebahagiaan. Makanya saya bilang, pilih untuk bahagia. Itu adalah pilihan Anda. Amin. Yesus mengatakan berbahagialah, dalam bahasa Yunani tadi sudah disebut makarios. Itu dari kata makar yang berarti sesuatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi tetapi berasal dari dalam dan keluar mempengaruhi yang di luar sehingga kita bisa tetap bahagia. Jadi bahagia itu diciptakan, bahagia itu pilihan, dan bahagia itu sebuah keputusan. Amin. Dalam Alkitab, kitab Filipi, saya coba search, saya cari kata bahagia, kan biasa di dalam Alkitab itu sukacita. Ya. Pengertiannya yang lebih lagi ya, lebih istilahnya rohani gitu ya. Maka kitab Filipi itu kitab yang isinya 4 pasal, 4-4-nya itu di Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3, Filipi 4 berisi sukacita. Dan waktu saya baca kisah ini punya latar belakang, ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di penjara bawah tanah. Dirantai, gelap, dia menulis. Dan kalau saudara punya waktu, saudara baca kitab Filipi, dari 1 sampai 4 isinya cuma sukacita. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia justru menulis. Saya tadi coba cari, ada banyak orang yang dia pernah masuk penjara, dia keluar, dia menjadi seseorang. Kita katakan seperti Astra, saya tadi cek. Disebut William Surjajaja. Kita tahu ya, untuk orang-orang umur-umur kita tuh tahu Astra tuh dulu sangat berjaya ya. Itu dari orang yang masuk penjara, dia keluar, dia bangun. Ada lagi, ada banyak, kalau Anda search itu banyak sekali. Saya ambil contoh 2 aja. Atau Ipul, dia mantan narapidana, dia bunuh orang, dia narkoba, tapi sekarang dia jadi motivator. Dia ngobrol tentang hal-hal yang positif. Mereka itu lakukan setelah keluar dari penjara. Tapi yang hebat dari Paulus, di penjara itu dia lakukan. Penjara tidak menghentikan visi hidupnya. Penjara tidak membuat dia kecewa.
protes. Penjara tidak membuat dia mengasihani diri. Penjara tidak membuat dia bersungut-sungut. Gila. Dia bisa ngomong, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Filipi 1 ayat 4, dia ngomong begini, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, bayangkan kakinya lagi diikat. Tapi dia bisa melihat keadaan itu, penjaranya di bawah tanah, dijaga 24 jam. Ada satu yang nulis tuh sampai dia kasih gambaran berapa ribu orang selama 2 tahun dia di penjara yang datang bolak-balik. Berarti dia melihat itu sebagai sarana untuk penginjilan. Gila banget cara pandangnya. Dia punya cara berpikirnya yang kita harus punya itu, Bapak Ibu. Kita harus punya itu. Filipi 1 ayat 4 dia bilang ini, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dia lagi di penjara loh. Dia belum tentu makan loh. Dia diikat kakinya, gelap. Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Malu loh kita kalau kadang-kadang hal-hal kecil udah mengambil kebahagiaan kita, udah mengambil sukacita kita. Filipi 1 ayat 25, Filipi 2 ayat 2. Karena itu saya lagi kasih gambaran bahwa semua Filipi yang dia tulis itu dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik. Tapi dia bisa mengeluarkan sebuah vibe, sebuah aura positif, aura sukacita, aura I'm happy, I'm okay. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 2 ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ada dalam Filipi 2, ada dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat 1 bisa kasih lihat Kak Lydia. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Aku menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian bagimu. Tidaklah berat. Filipi 4 ayat 1. Coba Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Ayat 10 juga dia nulis. Kenyataan bahwa dia sedang ada di dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tapi justru dia bilang bersukacitalah. Bagaimana dia bisa punya kekuatan seperti ini? Bagaimana supaya kita bisa tidak melihat apa yang sedang kita alami menjadi alasan untuk kita tidak bahagia sekalipun dalam keadaan yang tidak mengenakan? Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan selalu punya rancangan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan happy, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan gak punya uang, dalam keadaan sakit, whatever, kita punya masalah, kita punya keadaan. Tuhan bilang apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita perlu mengasihi Tuhan. Kita akan bisa melihat hal-hal yang tidak menyenangkan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Apapun situasinya, baik buruk maupun baik, ingat selalu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan selalu mampu untuk membuat keadaan yang tidak baik mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur 34 ayat 1, Daud bilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
Tidak dibilang hanya waktu enak, tidak dibilang hanya waktu susah, suka, tapi dalam segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 1. Bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa nggak? Bapak Ibu yang di Zoom, YouTube, Facebook, bisakah kita tetap memuji Tuhan di saat keadaan sedang tidak sesuai harapan? Keadaan yang kita lagi nggak suka. Bagaimana supaya hal ini bisa kita lakukan? Yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus mengubah cara pandang kita. Sesuaikan dengan cara pandang Tuhan. Setuju? Ketika Tuhan bilang, keadaan kamu yang saat ini sepertinya menurut kamu tidak baik, tapi ketika Tuhan memberikan itu, mengizinkan itu terjadi, maka sebenarnya itu adalah kebaikan untuk kita. Kita perlu merubah cara pandang kita, sesuaikan dengan sudut pandang Tuhan. Ketika itu bisa kita lakukan, itu sebuah tindakan bijaksana. Amin. Kita punya perspektif yang besar, makanya bisa seperti Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, bayangkan, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Di tengah penderitaannya, dia justru melihat bahwa ini untuk menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang sedang kita hadapi? Makanya biasa dibilang begini, kalau lagi nggak ada uang, coba berpikir yang positif. Tuhan izinkan untuk puasa. Amin. Hal-hal yang lagi buruk terjadi, sakit, Tuhan izinkan untuk beristirahat, dan ayo baca Alkitab, bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam segala keadaan yang tidak mengenakan, bisa terjadi itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita, selama kita mau merubah cara pandang kita. Rasul Paulus sedang dipenjara dalam kondisi yang tidak baik-baik. Secara fisik dia menderita, tapi dia bisa punya sudut pandang Tuhan, sehingga dia bisa tahu bahwa penjara pun masuk dalam rencana Tuhan. Jangan tengking masalah, karena bisa saja masalah itu ada dalam rencana Tuhan untuk kita. Yang harus kita kerjakan adalah ubah perspektif kita, ubah cara pandang kita, sesuaikan dengan sudut Tuhan. Maka kita akan bisa selalu bersyukur dalam setiap peristiwa kehidupan. Hadapi setiap situasi. Yang pertama, kita harus lihat dengan perspektif Tuhan. Yang kedua, hadapi segala sesuatu dengan iman, bukan rasa takut. Jika kita hadapi dengan iman, Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat nyata, akan menghasilkan kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya. Lihat di Filipi 1 ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bahkan kepala penjara itu dan keluarganya bertobat, terima Tuhan Yesus. Ada kesaksian ketika dia punya iman kepada Tuhan. Kita kalau hadapi masalah, jangan pakai kekuatan sendiri. Konyol, nggak akan mampu. Pakai iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Amin. Yang kedua, ketika dia bisa menjalaninya dengan iman, dia punya yang namanya menjadi pendorong untuk orang percaya. Jadi buat orang yang tidak percaya menjadi kesaksian dan akhirnya bertobat, juga menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya yang lain. Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kita jangan cepat-cepat ya ngata-ngatain ada misalnya hamba-hamba Tuhan yang punya masalah. Jangan, jaga mulut. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup setiap orang. Amin. Jangan coba-coba.
Apalagi kalau hamba Tuhannya masuk penjara lalu kita mulai kata-katain. Jangan bicara apa-apa. Jaga dirimu aja. Itu bukan urusanmu. Kita semua punya urusan masing-masing dengan Tuhan. Tuhan punya cara mendidik kita beda-beda. Ketika kita menghadapi masalah dengan bahagia, dengan sukacita, dengan kuasa Tuhan, maka masalah itu bisa menjadi kesaksian. Baik untuk orang yang tidak percaya Tuhan, akhirnya dia percaya, maupun orang yang percaya Tuhan, dia menjadi dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, berdoa supaya lewat masalah itu, Anda menjadi kesaksian buat orang percaya maupun buat orang yang tidak percaya. Jadi jangan menganggap masalah itu selesai kalau Anda sudah selesai. Tapi usahakan berpikir dengan cara Tuhan. Masalah diizinkan Tuhan, karena dengan masalah ini Anda akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Hidup kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Hal yang kedua, kalau hal yang pertama tadi masih ingat, Allah punya kebaikan dalam setiap keadaan. Percaya ya, Roma 8:28. Yang kedua, kita tidak membiarkan orang lain untuk mengendalikan sikap kita. Akhirnya kita nggak munafik. Kita nggak jadi orang yang baik ketika orang yang kita memang suka dikasih apalah gitu ya, kita jadi baik. Tapi kita bisa baik buat orang yang baik maupun orang yang jahat. Kita menjadi orang yang sama, orang yang apa adanya ya. Tidak membiarkan orang lain mengendalikan sikap kita. Kita juga tidak menjadi tertuduh karena diintimidasi dengan sikap. Kita hanya mau dikontrol orang kalau kita izinkan. Jadi ketika ada orang yang tuding, orang bilang kamu tuh begini, negatif, kamu tuh begitu. Pilihanmu untuk terima atau tidak. Usul saya, dan ini berhasil untuk saya, tips. Kalau saya ada yang chat, di atasnya sudah ada kalimat yang agak nggak enak, saya biasa hindari untuk baca sampai habis. Karena kadang-kadang kalau udah terlanjur kerekam, itu yang membuat kita agak lama baru hilang. Tapi kalau kita nggak pernah tahu, ya udah kita tetap baik. Mungkin orangnya aja yang jadinya akhirnya salah tingkah karena orangnya rasanya marah-marah, tapi kita nggak marah-marah. Ya, kita nggak perlu dikendalikan oleh orang lain. Mari kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 15. Filipi 1 ayat 15, kita baca. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ini Paulus yang tulis. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Dia tidak dipengaruhi oleh itu. Dia tidak peduli dengan itu. Ayat 16-nya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ini dia sedang menggambarkan beberapa jenis orang. Ayat 17-nya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus tidak terintimidasi dengan sikap-sikap orang di sekitar dia. Kita seringkali terintimidasi. Serius. Kita jadi baper. Kita jadi cepat tersinggung. Ini saya juga bicara untuk diri saya. Karena kadang-kadang kita terlalu ingin menyenangkan hati orang. Jadi ketika orang itu mulai nggak enakan, itu mempengaruhi kita. Padahal nggak perlu. Paulus dia nggak perlu. Dia menggambarkan ada teman, tapi ada juga tukang kritik, ada juga yang suka bersaing, ada juga yang suka menantang. Tapi itu tidak merubah sukacita dia untuk tetap melakukan apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupnya. Tadi lihat di ayat 15 bagaimana dia menghadapi orang yang mengkritik. Kemudian ayat berikutnya ada teman baik, ada kasih, ada pesaing, ada penantang. Hal yang kita harus jaga akhir-akhir ini yang berkembang sesuai dengan masa sekarang dunia medsos ini adalah yang namanya gosip. Hati-hati ya Bapak Ibu.
Kadang-kadang kita kalau udah nggak senang juga, kita bisa jadi tukang gosip. Padahal belum tentu kebenarannya. Ketika kita tidak ingin digosip, mari kita jangan bergosip. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Paulus bilang apa? Bersukacita. Tujuannya jelas. Dia tidak terintimidasi dengan apa yang diomongin oleh orang lain. Ayat 29, Kakak Lydia tolong. Filipi 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dia bisa nge-change dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dan ini disebut kebahagiaan. Ternyata orang menderita untuk Tuhan itu juga sebuah kebahagiaan. Wow. 29:30 ayat 30. Ini adalah hak istimewa bagi kita dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentangku. Ternyata kalau mau happy itu juga haknya kita. Kita berhak untuk bahagia. Katakan, saya berhak untuk bahagia. Karena kalau kita tahu itu hak, maka itu akan jadi pilihannya kita. Kan biasa orang senang untuk mendapat hak. Jadi pastikan bahagia itu haknya kita. Maka kita akan memilih untuk bahagia. Wow. Haleluya. Kemudian jika kita hidup, dengar kalimat ini, karena persetujuan orang. Jika kita hidup karena kata-kata pujian orang, karena orang yang kasih kita hidup, percayalah, kita juga akan mati karena ketidaksetujuan mereka. Waktu dia bilang begini, kamu keren, kamu hebat, kita senang, kita rasanya happy, bahagia. Waktu dia bilang gini, kamu jelek, kamu gak bagus, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, kita langsung mati, kita langsung down. Bisa mengerti ya? Makanya jangan mengandalkan atau menaruh hidupmu hanya dari apa kata orang. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan bisa mengucap syukur, kita setuju dengan Tuhan dalam setiap keadaan kita. Hal yang ketiga, kita bisa mempercayai Tuhan karena Tuhan dapat memberi jalan keluar. Jadi hal-hal yang bisa membuat supaya kita tetap bahagia. Yang pertama, kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setuju? Yang kedua, jangan taruh kebahagiaanmu itu dari apa yang orang ngomong tentang kamu. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh orang. Dan hal yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan itu bisa untuk memberi kamu jalan keluar. Hari ini lagi nggak enak, tenang aja, pasti ada jalan keluarnya. Filipi 1 ayat 19. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia yakin banget bahwa apa yang sedang dia alami akhirnya itu akan seperti apa, yaitu keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita perlu lebih dekat dengan Tuhan kalau kita ingin memiliki perspektif seperti Tuhan, sudut pandang Tuhan. Dengan demikian setiap peristiwa yang sedang kita alami, kita akan bilang, Tuhan,
Pasti ini untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, ini akan menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitarku, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tuhan sanggup untuk memberi jalan keluar. Ada upah yang menanti dari setiap peristiwa kehidupan yang sedang kita alami. Bertahan sampai akhir, jangan kecewa lalu mundur. Itu sama saja dengan Anda sedang bunuh diri sendiri. Karena di masa yang akan datang kita tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Hari ini saatnya kita menyelamatkan diri kita. Ya, hal yang keempat yang kita harus bisa lakukan adalah fokus pada masalah akan membuat Anda runtuh, tapi fokus pada tujuan akan membuat Anda bertahan. Masalah itu nggak dikasih Tuhan, diizinkan Tuhan lewat dalam hidup kita untuk menghancurkan kita. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, fokuslah pada tujuan kita. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Kita harus tahu tujuan hidup kita. Yang pasti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat supaya di mana Tuhan berada, di situ kita juga berada. Apa juga tujuannya kita di sini? Meneruskan apa yang sudah Tuhan kerjakan selama 33 tahun di muka bumi. Karena itu kita harus kerja menghasilkan buah, itu juga tujuan hidup kita. Kita harus jalani hidup ini dengan visi kerajaan surga. Agenda surga harus menjadi agenda kita, karena untuk itulah kita ini ada di muka bumi ini. Makanya hidup ini tidak hanya tentang kita, tapi apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Dengan mengerti ini, kita nggak akan seenaknya, kita nggak akan suka-suka hati. Aku lagi nggak mood, aku nggak mau pelayanan. Aku lagi marah, aku lagi begini, aku lagi begitu. Karena kita tahu bahwa kita tidak sedang bicara berhubungan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Kadang-kadang keadaan sekitar ini akan sangat mempengaruhi dan membuat kita lupa akan visi kita. Karena itu memang kita perlu loh untuk punya lingkungan yang terus baik, positif. Yang akan bisa bilang gini, enggak kamu salah, enggak kamu harus begini, enggak kamu harus begitu. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai teman-teman, bisa pakai orang sekitar. Amin. Makanya tidak salah ketika firman bilang jaga pergaulan, karena itu bisa sangat mempengaruhi. Ya, tetap fokus pada tujuan dan bukan pada masalah. Kita lihat bahwa di dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 25, Paulus tidak hanya memiliki fokus untuk hidup, tapi juga untuk mati. Nah ini loh Bapak Ibu, coba lihat Filipi 1 ayat 25. Filipi 1 ayat 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dia sudah hampir berakhir. Nanti di Timotius itu akhir dia meninggal. Tapi dia tetap tahu, dia siap untuk hidup maupun untuk mati. Bagaimana dengan kita? Kita siap untuk mati? Kita harus siap juga untuk mati. Karena tadi dibilang apa? Bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Berarti kita nggak bisa hanya aku hanya mau hidup, aku hanya mau bahagia. Tapi bagaimana bahagia juga sekalipun aku
mati. Wow, nih orang ya. Makanya kalau di agama lain itu Paulus tuh paling dibilang sesat, paling digila-gilain. Saya kemarin terpancing ya. Ada orang yang ngata-ngatain Paulus. Saya jadi tulis gitu loh. Kamu gila ya? Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan ujaran kekerasan, saya mati, saya cancel. Saking saya emosi. Ya. Dia bilang nabi sesat lah apalah begitu ya. Mereka ya iyalah ajarannya sangat gila gitu ya, orang-orang yang gila. Dia siap untuk mati. Hidupnya tidak hanya tentang apa yang dia punya, tapi juga apa yang dia tinggalkan. Itu harus jadi gambaran kita semua Bapak Ibu. Itu harus ada. Kebahagiaan tidak datang dari hidup untuk diri sendiri. Kebahagiaan tidak datang dari keegoisan. Kebahagiaan tidak datang dari menjalani hidup hanya semuanya tentang saya. Kalau saya lagi nggak suka, ya udah, suka-suka saya. Saya lagi pengennya begini, mau apa? Kita harus lebih, kita harus lebih, kita harus lebih untuk menguasai diri kita, sekalipun keadaan tidak enak. Lebih untuk memilih yang benar, sekalipun kita lagi nggak pengen. Lebih untuk meninggikan Tuhan, lebih dari diri kita, lebih dari perasaan kita. Amin. Kita tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar, apalagi orang sekitar. Kita hanya cari perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Dan dia merangkum tujuan hidupnya dengan jelas di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena akan pergi menuju juru selamat, ketemu juru selamat. Senang ya? Harusnya senang ya? Kita mati dengan pengharapan akan ketemu Tuhan. Tapi jika hidup kita adalah Kristus, jangan terhenti. Jangan terhenti untuk melakukan apa yang menjadi tujuan hidup. Hanya karena keadaan saat ini. Apapun yang sedang kita alami. Saya ingin bangkit berdiri Bapak Ibu. Tim musik bisa maju ke depan. Saya pengen kita diam, kita renungkan, kita tutup mata. Saya pengen lepas pribadi menjawab pertanyaan ini, meneruskan kalimat ini. Karena bagiku hidup adalah, jawab diri sendiri. Karena bagiku hidup adalah mencari uang. Karena bagiku hidup adalah kawin. Karena bagiku hidup adalah punya rumah. Karena bagiku hidup adalah apa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tutup mata. Apa bagiku hidup adalah apa? Jawab masing-masing pribadi. Apa definisi hidup menurut Bapak Ibu sendiri-sendiri? Karena bagiku hidup adalah apa? Tutup mata, bicara dengan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah karena bagi Dona hidup adalah, karena bagi Mansya hidup adalah, karena bagi Rani hidup adalah. Jawab, masing-masing renungkan. Karena bagi Christine hidup adalah, bagi Pak Stefanus hidup adalah. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus sampai pada titik kematian adalah keuntungan. Dia siap untuk mati.
dalam menjalani visinya yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kita semua punya visi Tuhan dalam hidup kita. Berhenti hanya mikir dari apa yang kamu lihat. Berhenti hanya mikir tentang diri sendiri. Tanya Tuhan apa yang menjadi perspektif Tuhan, sudut pandang Tuhan untuk kita. Oh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo semua sembah Tuhan. Biarlah hidupku hanya bagimu. Biarlah hidupku hanya tentangmu. Biarlah hidupku hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Karena bagiku hidup adalah menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai. Karena bagiku hidup adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena bagiku hidup adalah tentang Tuhan. Oh, hidup hanya bagimu selama-lamanya Bapa. Makaralana koyet apakaralana mase. Syaralana hoeralana mase. Sekaralana maenalana ma. Yaralana o. Aralana hoyet apakaralana ma. Saya berharap jawabannya, saya tidak tahu jawaban Bapak Ibu. Jika jawabannya hidup adalah Kristus, jika jawabannya hidup adalah Kristus, maka apapun yang terjadi tidak akan bisa mengambil damai sejahtera dari hati kita. Maka apapun yang terjadi tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Maka apapun yang terjadi tidak akan menjadikan kita menjadi orang jahat, menjadi pembenci, menjadi pendendam. Maka apapun yang terjadi, kita tidak menjadi pembunuh, kita tidak menjadi pencuri, kita tidak menjadi pemfitnah, kita tidak menjadi menyebar gosip. Jika Kristus ada dalam kita,
Jika hidup kita untuk Kristus, kita akan punya kekuatan untuk menghadapi apapun, bahkan hingga maut. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Meteraikan firman-Mu di dalam semua kami, Tuhan. Kami mau bergerak dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Tuhan, yang akan mampu membuat hidup kami penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan kami akan terus memilih untuk berbahagia, karena itu adalah hak kami yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, Salam. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa berlaku di hidup kami. Kami ada saat ini Bapa, itu karena anugerah-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah perhentian pada pagi ini, semua juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang boleh kami dengar. Biarlah semua menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati Ibu Yoma Helena Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya. Biarlah ia senantiasa ada dalam penyertaan-Mu, menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar boleh sadar bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang ada di Zoom, YouTube dan Facebook. Biarlah kami semua senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk kelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan memberi.